Lihat slide kita sekarang tentang peradaban kehidupan di dunia ini. Kita percepat ini insya Allah, karena kami yakin materi ini Bapak Ibu semua sudah tahu. Sekedar lintasan saja ya. Ini adalah peradaban bangsa jin sebelum Adam ada. Entah berapa lamanya, Allah yang Maha tahu. Kemudian setelah jin tidak dapat amanah lagi untuk melanjutkan kepemimpinan di muka bumi, Allah menjadikan penggantinya Adam alaihissalam. Ya. Sejak Adam terus berlanjut para nabi-nabi dan rasul terus. Nah, paling terakhir sekali Nabi Muhammad. Kalau bahasa Padangnya paling kunci. Paling terakhir sekali Nabi Muhammad SAW setelah finish 40 tahun kemudian baru kiamat. Sekarang kita zoom yang ini ya. Yang 5 fase ini dia, start dan finish. Start, Nabi Muhammad diutus sebagai Nabi dan Rasul. Finish adalah, habis baterainya. Finishnya adalah berakhirnya keberadaan umat Islam di muka bumi ini secara serentak. Yaitu dengan terjadinya tanda besar kiamat nomor 7. Ya. Terjadinya tanda besar kiamat nomor 7, berhembus angin lembut kematian dari Yaman. Angin itu berbau wangi kasturi. Dengan cepat angin ini membungkus bumi. Siapapun orang beriman yang ada di muka bumi ini, ketika terkena angin ini, tersentuh olehnya, kulitnya oleh angin ini, terhirup olehnya, di situ di tempat itu juga langsung tergeletak meninggal dunia. Serentak satu dunia, orang yang kenal Allah, orang yang beriman dengan Allah meninggal dunia. Maka berikutnya kata Rasulullah, yang tersisa hidup adalah orang yang tidak kenal lagi dengan Allah. Mereka lah yang menyaksikan kiamat besar, kehancuran alam semesta. Ya, Bapak Ibu, dari start ke finish berapa lama? Menurut Rasulullah ada 2 kelompok hadis. 1400 tahun hitungan Hijriah, 1500 tahun hitungan Hijriah. Ya, dari start ke finish. Dari Nabi Muhammad diutus sampai habis umat ini serentak. 1400, 1500. Kata para ulama ahli hadis, antara ini habis umat Islam. Sekarang kita sudah 1446 Hijriah. Itu Hijriah. Hijriah itu ngitungnya dari sini Pak. Dari hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Ada 13 tahun yang belum masuk hitungan. Harusnya 1446 ini ditambahkan 13 tahun yang di Mekah. Jadi berapa? 1459. Seandainya kita ikuti apa yang dikatakan oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali, umur umat Nabi ini adalah lebih dari 1400 tapi tak akan lewat dari 1500. Sekarang kita ambil angka yang paling penuh, 1500. Tinggal kurang 1459. Tersisa paling lama di depan kita hidup di muka bumi orang Islam 41 tahun lagi. Terima tak terima terserah. Ya, 41 tahun lagi. Maka harusnya gairah kita menatap hidup masa depan itu semakin bergelora. Harusnya gairah kita menjalani hidup ini semakin besar. Jangan hilang patah semangat pula dengar kajian ini. Pulang ke rumah ada semangat hidup. Inilah kisah ketika Rasulullah menjelaskan tentang siksa kubur. Suatu hari, Rasulullah sedang duduk bersama dengan para sahabatnya. Lalu beliau mulai berbicara tentang siksa kubur yang membuat wajah mereka berubah pucat ketakutan. Dengan suara lirih Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya, siksa kubur itu benar adanya." Begitu kalimat itu keluar dari lisan Rasulullah, suasana berubah menjadi hening. Para sahabat menunduk dan air mata pun mulai menetes. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan keadaan mengerikan yang menimpa sebagian manusia di alam kubur. Ada yang kepalanya dihantam batu besar karena dulu ia meninggalkan sholat dengan sengaja. Ada yang perutnya dipenuhi ular karena ia hidup dalam riba. Ada yang wajahnya disobek dengan gunting dari api karena lisannya suka berdusta. Namun tidak hanya itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh, sebagian manusia disiksa bukan karena dosa besar, melainkan karena 2 perkara kecil yang sering diremehkan, yaitu tidak menjaga kebersihan setelah buang air kecil dan menyebarkan fitnah. Ada yang kuburnya disempitkan hingga tulang rusuknya saling menekan. Ada yang dipukul dengan palu besi hingga menjerit kesakitan, hingga terdengar oleh seluruh makhluk, kecuali manusia dan jin. Namun bagi orang-orang beriman yang menjaga solatnya, berwudu dengan sempurna, dan memperbanyak istighfar,
maka kuburan mereka akan bercahaya, luas dan tenang, bagaikan taman dari surga. Seorang sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana agar kami selamat dari siksa kubur?" Beliau menjawab dengan lembut, "Perbanyaklah amal syalih dan mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur." Yang mencinta dengan yang dicinta nyambung. Yang nggak nyambung itu tetangga. Yang mencinta dengan yang dicinta connect. Yang bingung itu yang tak ada cinta. Nah, ini yang sedang terjadi ini sekarang. Antara santri mencintai kiai, santrinya paham, kiainya juga paham. Yang bingung itu stasiun TV yang tidak punya rasa cinta karena hidupnya transaksional. Kau siaran sekian jam, kau akan dibayar sekian. Kalau kau lembur, kau dikasih sekian. Tiba-tiba dia melihat santri yang sangat cinta kepada kiai. Bingung dia, dijadikannya berita tentang kebingungan dia. Orang mengatakan Laila, orang mengatakan Majnun. Qais itu kan Majnun, gila. Tapi Laila nggak pernah bilang dia gila. Kenapa? Karena antara yang mencinta dengan yang dicinta tahu. Yang bilang gila itu orang yang tidak ada rasa cinta. Siapa yang paling layak menjadi khalifah? Apakah Bani Abbasiyah atau Bani Umayyah? Bani Umayyah lebih 100 tahun tumbang, naik Bani Abbasiyah. Siapa yang paling layak memimpin dunia ini? Bani Abbasiyah atau Bani Umayyah? Kata Qais waktu ditanya, Laila. Orang yang apalah Qais ini? Dan Laila. Aku melihat laut. Kata yang satu, aku melihat sungai. Kata yang satu, aku melihat hutan. Waktu ditanya Qais, apa yang kau lihat Qais? Laila. Ada orang sholat, Qais lewat. Selesai sholat, orang yang sholat itu marah ke Qais. Kenapa kau lewat-lewat, kami sedang sholat Qais? Kata Qais, kalau memang betul cinta kalian kepada Allah, kalian tak melihat aku seperti aku tak melihat kalian. Yang kulihat hanya Laila. Jadi yang bingung itu orang yang tidak jatuh cinta. Orang yang jatuh cinta dia tak bingung, atau paling tidak pernahlah jatuh cinta. Pondok yang paling tua di Sumatera ini namanya Pondok Mustofawiyah 1912. Orang zaman dulu tidak pernah nyebut pondoknya, biasanya nyebut nama kampungnya. Di mana? Purba, karena nama tempatnya itu di Mandailing Natal, di Purba Baru. Nama pondoknya Mustofawiyah, didirikan oleh Syekh Mustafa Hussein 1912. Ada yang lebih tua lagi, 1910, Lirboyo, Kiai Haji Abdul Manaf namanya. Sekarang dipimpin oleh Kiai Haji Anwar Mansur. Kalau antum pernah lihat ada kiai yang ngajar pakai kaca pembesar karena udah tua, ngajar pakai kaca pembesar, tiba-tiba terdengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus kaget dia, loh, wis azan, wis zuhur ya. Rupanya dia membaca itu sudah 6 jam. Bulan puasa, habis sahur dia ngajar 6, 7, 8, 9, 10, 11. Habis sahur, habis zikir dia ngajar 12, 6 jam. Dia kaget, sudah azan, udah tua, udah sepuh, 70, 80. Nah itulah yang sedang diejek. Dia
cinta dengan kitab itu. Sampai ngajinya 6 jam. Yang nggak cinta sama kitab, apa ya kiai? Muridnya pun, kenapa muridnya cinta sama dia? Cinta ini kan nggak bisa dibuat-buat. Orang memang muridnya cinta karena dia cinta kepada ilmu. Bayangkanlah itu nanya. Waktu datang orang bertanya ke dia, apa amalan zikir kiai? Solawat. Dia bukan model kiai yang tabligh akbar begini. Apa amalan kiai? Solawat. Berapa kali kiai? 10.000. Solawatnya satu hari 10.000. Membaca kitabnya 6 jam. Umurnya 70-80. Santrinya sayang sama dia. Lalu kemudian yang nggak punya rasa cinta ke kitab, yang nggak pernah ngaji, yang solawatnya 3 kali, bingung. Kalau bingung nanya. Kalau bingung nanya. Paling tidak, ini kan masalah perasaan, rasa. Nah, jadi kalau paling tidak, ya ambil pondok kilat lah. Hari Jumat, Sabtu, Ahad. Bilang sama kiai, boleh saya numpang mondok di sini 3 hari. Masuk hari Jumat sore, hari Sabtu, hari Ahad sore pulang. Untuk nengok supaya paham, jangan baca dari internet atau nonton video pendek. Bingung menengok orang jatuh cinta. Tentang cinta ke kitab, tentang cinta ke kiai, tentang cinta ke pondok. Indonesia ini merdeka itu karena pondok. Kalau tidak ada pondok, siapa yang menanamkan cinta tanah air ke hati pejuang itu? 10 November 10 November itu kan hari pahlawan, hari syahid itu sebetulnya 10 November. Yang menanamkan cinta tanah air itu siapa yang menanamkan cinta itu? Yang menanamkan cinta itu adalah ulama, bahasa Jawanya kiai. Kalau kita di Sumatera ini tuan syekh atau tuan guru. Malam pertama di tempat yang gelap, di tempat yang tak pernah diimpikan oleh orang, tapi kita tetap melewati dan merasakannya. Perlahan-lahan cacing tanah, ular-ulat kalajengking akan menggerogoti kulit yang selama ini dimandikan, selama ini dipakaikan sampo yang mahal, selama ini dioleskan pelembab yang lembut. Tapi ternyata sebelum roh keluar jasad, setelah keluar, dia hanya akan menjadi santapan cacing tanah, hancur berkeping hari demi hari. Yang pertama kali membusuk adalah mata, karena dia berisi cairan. Cairan ini mengering, busuk dan berlubang. Lalu kemudian usus sebulan di dalam tanah, mulai dia menggelembung masuk angin dan dia meletus pecah. Cacing-cacing tanah mulai datang menggerogoti, memakan. Habis lemak, tulang, kulit, bulu, sumsum, darah, jantung, empedu, limpa, buah pinggang. Habis semuanya, tinggal tulang-tulang yang memutih, dimakan oleh tanah, ditelan oleh massa, sampai akhirnya Asi bin Wa'il membawa tulang yang kering itu kepada Nabi Muhammad, baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad. Ya Muhammad, ayuhi rabbuka hadzal izam, sanggupkah Tuhanmu menghidupkan tulang yang kering ini? Nabi diam tak menjawab, sampai akhirnya datang Jibril alaihi salam membawakan wahyu. Qul, katakan kepada dia. Ayat ini dibaca malam Jumat. Bapak Ibu semua hafal, kita baca. Qul yuhyiha allazi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Surat Yasin. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, besok pagi dia sudah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Di dalam itu kita diingatkan tentang qul, katakan ya Muhammad,
kepada Asi bin Wa'il yang tak percaya bahawa setelah mati akan hidup lagi, kepada siapa saja yang tak percaya bahawa tulang belulang ini akan bangkit lagi. Yuhyiha allazi anshaha awwala marrah, yang dia pertama kali menciptakan dari yang tidak ada, dia buat menjadi ada. Maka membuat yang pernah ada, dia buat menjadi tidak ada, dia balikkan lagi menjadi ada. Dia kuasa. Yasin juga yang berkata, Allah juga yang berfirman di dalam surat Yasin, innama amruhu, lembut mata kita, lembut hati kita melihat ayat itu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kita akan tegak menghadap Allah. Bapak, ibu, yang tua, yang muda, yang tinggi kuasanya, yang jelata, yang kaya, yang miskin, papa, semua akan menghadap Allah. Sampai 3 kali diulang, dibaca di malam Jumat. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun in kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum jami'un ladaina muhdarun la yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdarun. 3 kali diulang. Muhdarun, muhdarun, muhdarun. Orang yang datang disebut hadirun, yang perempuan disebut hadirat. Bapak-bapak pegawai BPN yang datang malam ini, hadirin, hadirat. Yang mau datang, yang tak mau tak datang. Yang suka datang, yang tak suka tak datang. Yang siap datang, yang tak siap tak datang. Orang yang datang disebut hadirin, hadirat. Tapi kita menghadap Allah bukan datang. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun, engkau didatangkan. Siap tak siap, suka tak suka, kau akan didatangkan. Apa yang akan ditanya oleh Allah? Perbuatanmu, amalmu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi, sebesar ujung rambut, kau aniaya orang, kau makan titik puluh keringatnya. U'tul ajira ajrahu, berikan upah pekerjamu, gaji tukang panenmu, gaji tukang cuci setrikamu. Kau makan, kau tahan 3 bulan, dia tak menuntut, dia senyum, dia hanya mampu mengadu kepada Allah. Tapi titik peluhnya yang keringatnya, air matanya akan kau balas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat itu tak ada siapa bisa menolong. Hari ini uangmu banyak, kau bayar pengacara handal 1 jam 100 juta, bebas tanpa syarat. Tapi di hadapan Allah semua akan bersaksi. Al-yawma nakhtimu ala, lidah yang selama ini pandai bicara dikunci, ditutup Allah Ta'ala yang akan bicara. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, kaki akan bersaksi, tangan akan bicara. Bima kanu yaksibun, yang pernah dilakukan di masa yang lalu. Mata melihat seolah-olah nyata perbuatan itu pernah dilakukan dulu. Kita lupa, kita tak ingat. Tapi catatan malaikat terlalu terang benderang. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun. Catatan dibaca sampai-sampai orang itu tak percaya. Ma li hadzal kitab, kenapa buku catatan saya ini la yughadiru saghiratan, yang kecil-kecil, wala kabiratan, yang besar-besar, ahsaha, semua tercatat dalam buku catatan yang nyata. Dalam surat Al-Isra apa kata Allah? Iqra. Hari ini kalau dikatakan Iqra, baca Quran, Iqra, baca Yasin. Malam Jumat Iqra, baca surat Al-Kahfi. Tapi sampai hari itu Yasin tak bermakna, Al-Kahfi tak lagi disuruh baca, karena hidup sudah berakhir. Iqra, baca. Apa yang kau baca? Kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Baca buku catatan amal. Sampulnya dosa, isinya dosa. Catatan kakinya dosa. Sampul penutupnya dosa, bibliografinya dosa. Sampai ia pun tidak percaya, kenapa aku hidup hanya dosa saja. Saat itu dia mendengar teriakan azab. Saat itu dia menyaksikan pekikan teriakan sakitnya siksa. Rabbana, ya Tuhan kami, farji'na, balikkan lagi kami ke dunia. Esok subuh insyaallah imam akan membaca rakaat pertama. Alif Lam Mim, tanzilul kitab la raiba fi. Alif Lam Mim tanzil, sujud tilawah di masjid-masjid besar di Pekanbaru. Apa ayat yang dibaca?
teriakan, pekikan orang yang masuk ke dalam neraka Jahannam. Rabbana, ya Tuhan kami, absarna, mata kami sudah melihat azab, wa sami'na, telinga kami sudah mendengar sakitnya, pekikan, teriakan, jeritan. Farji'na, balikkan lagi kami ke dunia, na'mal salihan, kami ingin amal saleh, kami ingin bantu masjid, kami ingin sekolahkan anak yatim, kami ingin muliakan fakir miskin, kami ingin bantu panti jompo. Farji'na, balikkan lagi kami dunia, kami ingin salat tahajud, kami ingin tahiyatul masjid, kami ingin puasa sunnah. Saat itu penyesalan tak lagi berguna. Na'mal salihan, kami ingin amal saleh. Andai kau beri kami tenggat waktu ya Allah, laula akhartani, kalau kau beri aku waktu, ila ajalin qarib, aku tak minta hidup 1000 tahun, ila ajalin qarib, sebentar saja kau hidupkan aku ya Allah. Memangnya kalau ku tambah hidupmu kau mau apa? Fa as-saddaqa, aku mau bersedekah, wa akum minas salihin, aku ingin jadi orang saleh. Tapi hari itu tidak berguna. Kenapa? Karena dunia sudah berakhir. Idza sama'un fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet bertabrakan. Wa idzal biharu fujirat, air sungai siak, air laut akan naik ke darat, hancur, tsunami dahsyat berakhir. Wa idzal quburu bu'thirat, semua yang dikubur bangkit. Disitulah orang baru sadar, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Di situ orang baru tahu apa yang pernah dilakukan dulu, yang di masa lalu tak ada cara lain kecuali malam ini kita bertaubat, taubat nasuha, mandi, salat sunat taubat. Ma min muslimin yuznibu dzamban, ada orang silap, khilaf, buat dosa, salah. Siapa yang tak pernah salah? Sedangkan datuk moyang kita Adam pun salah, tapi dia mengetahui, sadar salahnya. Dia berdoa, Rabbana zalamna anfusana, kami sudah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni kami. Wa tarhamna, kalau engkau tidak merahmati kami. Lanakunanna minal khasirin, kami termasuk orang yang rugi ya Allah. Maka malam ini kita bermunajat kepada Allah, berdoa, mengenang masa lalu, bergelimang dosa, besok tak akan kita ulang. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Banyak silap salah kami ya Allah, ampunkan kami ya Allah. Tidak ada yang dapat mengampunkan dosa kami. Allahumma anta rabbuna, engkau Rabb kami, yang menghidupkan kami, yang mematikan kami, nafas kami karena engkau, bumi yang kami pijak bumi engkau, paru-paru yang kami pakai pinjaman dari engkau, tapi kami tak pernah bersimpuh sujud kepada engkau. Banyak salah kami. Mungkin dosa kami bukan minum khamar, mungkin dosa kami bukan berzina, mungkin dosa kami bukan durhaka pada orang tua, tapi dosa kami adalah kurang ibadah kami bila dibandingkan dengan nikmat-Mu ya Allah. Tak ada syukur kami bila dibandingkan dengan karunia-Mu ya Allah. Kurang syukur kami itu sudah merupakan dosa. Kalau kurang bersyukur itu pun dosa, apalagi yang lebih daripada itu. Astaghfirullahalazim. Kami kau titipkan roh, kau masukkan roh ke dalam jasad kami. Mestinya kami beribadah, mestinya kami bertaubat, tapi bukan itu yang kami lakukan. Ini dosa kami. Ampunkan silap salah kami ya Allah. Astaghfirullahalazim. Sehari-hari, setiap saat bertemu kepada sesama manusia, itu namanya mutakin. Apabila orang itu selalu tersenyum, murah hati, enggak pernah benci, enggak pernah iri, itu namanya mutakin. Maka marilah kita menjadi umat yang mutakin. Karena mutakin itu dalam keadaan apa itu selalu sabar, selalu menerima apabila apa yang kita dapat hari ini, apa yang kita temui hari ini, berjumpa dengan siapa, dapat makanan apa, kita selalu bersyukur. Itulah namanya mutakin ya. Jadi misalkan kalau orang mutakin itu, saya rasa ulama belum tentu mutakin ya, tapi nggak semua ulama. Contoh mutakin itu ketika ulama punya tamu,
orangnya kaya raya, dimangga-manggakan, mari silakan silakan. Nah, ketika yang datang misalkan orang itu nggak punya apa-apa, nggak dimangga-manggakan seperti orang yang kaya, berarti dianya belum mutakim ya. Jadi sekarang ini ketika kita saya mengingat Rasulullah itu, ketika Rasulullah ditawarin, wahai Muhammad, kamu jangan lagi berdakwah, apa sih yang kamu inginkan, saya bisa kasih, katanya orang Yahudi. Kata golongan Nasrani seperti itu, kamu mau kekayaan, kamu mau jadi raja, tuh jadikan raja kamu. Seluruh umat manusia ini akan menganggapmu raja. Kamu mau berapa wanita yang cantik-cantik, kamu tinggal pilih, bosan tinggal buang Muhammad, tapi asalkan kamu jangan berdakwah, katanya. Gitu. Jadi setelah Rasulullah itu ditawarin seperti itu, apa katanya Rasulullah? Lah, tidak. Jadi Rasulullah itu hanya membawa satu kalimat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Makanya Nabi banyak dibenci, difitnah gitu. Kalau saudara-saudari itu dibenci, difitnah, diuji, bersabarlah. Karena apa? Yang menguji kita sedang mencintai kita gitu. Kalau saudara nggak dapat ujian dari Allah, berarti saudara tidak pernah diuji, tidak pernah dicintai oleh Allah. Justru saudara diterlantarkan oleh Allah, diberi rezeki yang banyak sehingga dia tuh mencintai dunia, lupa dengan hakikatnya kalau dirinya manusia akan kembali ke man arafa ala darbi. Jadi kita akan kembali ke negeri yang sesungguhnya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara-saudari, awalilah kita dengan alhamdulillah. Dalam keadaan apapun, alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah. Jadi alhamdulillah itu adalah doa tertua ya. Doa paling mustajab itu alhamdulillah ya. Makanya alhamdulillah itu misalkan saudara mau kerja, alhamdulillahirabbil alamin. Misalkan yang ibu-ibu lagi masak, alhamdulillahirabbil alamin gitu. Jadi awali semua dengan alhamdulillahirabbil alamin, karena alhamdulillah adalah syukur yang paling dalam, yang paling mustajabnya daripada doa yang lain. Awalilah ketika kita dalam keadaan apapun lah bersyukur. Karena kata Allah begini, siapapun yang bersyukur, maka kelak ketika orang itu dalam kesempitan, maka segera aku kabulkan. Karena banyak orang yang bertanya kepada saya, Pak, saya mau bertanya, saya selalu berdoa tiap malam bahkan setiap saat, tapi doaku belum pernah terkabul, katanya. Begini saya gini, karena Allah Ta'ala itu mengabulkan hambanya. Apabila Allah mencintai hambanya, doa sekarang bukan besok dikabulkan, tapi ketika Allah mencintai hambanya, Allah akan mengabulkan bukan dengan cara yang cepat, tapi Allah mengabulkan di waktu yang tepat. Misalkan saudara dalam keadaan kesempitan, pada saat itu tidak satu orang pun yang ada yang bisa membantu saudara, lalu saudara, ya Allah, hamba hanya memohon pertolongan dari Engkau, bukan dari sama manusia. Maka pada saat itulah Allah langsung mengabulkan di waktu yang tepat gitu. Jadi jangan khawatir kalau doanya tidak terkabul. Bukan nggak terkabul, hanya Allah saja yang mencintai saudara-saudari sehingga memberi waktu yang tepat, bukan waktu yang cepat. Jadi sampai di sini dulu ya saudara-saudariku. Jangan lupa tonton di channel YouTube Narasi Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.